Kalau Mas Kemal nih dengar kata nikah muda, Nah, apa sih yang dipikirin pertama wah, kali? memasuki pernikahan ya, kedua orang tersebut harus lebih matang dan bertanggung jawab dalam Oke. finansialnya gitu Oke. ya. Anak-anak muda yang mungkin lagi mempersiapkan untuk menikah. Halo Sobat BNI Sekuritas, kembali lagi di The Invest View bersama saya Octavia, di mana kamu bisa bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Hai Sobi, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kali ini The Invest View kembali lagi akan membahas topik yang menarik nih. Apalagi buat kamu nih ya, sobi-sobi yang mungkin udah kepikiran atau punya rencana buat nikah muda nih. Nah, pas banget nontonin video ini sampai habis karena bakal ada tips-tips buat kamu yang mau memenuhi kebutuhan finansial kamu nih untuk nikah muda. Nah, pastinya di perbincangan yang menarik ini, saya berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Mas Kemal, Head of Distribution and Partnership Star Asset Management. Halo Mas Kemal. Halo Okta, apa kabar? Baik, Mas Kemal apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, ya syukur ya Mas kita bisa ketemu di sini dalam keadaan yang sehat juga ya. Dan selain itu aku mau ngajak Mas Kemal nih ngobrol topik yang menarik nih. Apa tuh? Harusnya sih Mas Kemal bisa berbagi banyak insight baru ya buat sobi-sobi di sini. Jadi hari ini aku mau ngobrolin soal tips mengumpulkan dana untuk menikah muda supaya nih nanti waktu lagi mempersiapkan pernikahan udah nggak pusing tuh finansial tuh. Wah, menarik banget tuh. Nah makanya pas banget kan aku ajak Mas Kemal di sini. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, aku mau tanya dulu nih sama Mas Kemal. Kalau Mas Kemal nih dengar kata nikah muda, apa sih yang dipikirin pertama kali? Kalau dengar kata nikah muda, yang pertama terbesit di kepala pastinya itu hal yang menarik dan challenging. Oh, oke. Karena kita akan memasuki satu kehidupan baru, ya, yang biasanya sendiri, terus kita punya pasangan nih, lakukan hal-hal barengan, aktivitas kita barengan, finansial kita juga barengan, gitu ya. Jadi memang sangat-sangat menarik, tapi di luar itu pasti ada challenge-nya ya, ada tantangan-tantangannya ya. Karena memasuki suatu kehidupan baru itu nggak akan selalu mulus ya, Okta ya. Betul. Tantangannya banyak gitu ya. Ya salah satunya adalah tantangan finansial ya. Kita harus berbagi, harus sharing dan yang lain-lain gitu. Tapi itu yang membuat nikah muda itu menarik. Gitu ya. Itu sih menurut saya. Nih aku nih dengar penjelasan Mas Kemal nih tambah penasaran nih. Sebenarnya kalau misalnya nih tadi kan Mas Kemal ceritanya indah-indah tuh, kayak bisa hidup bersama, berbagi bersama. Tapi tadi di belakang-belakang aku dengar salah satu challenge-nya tuh adalah finansial. Benar. Sebenarnya kalau dari segi resikonya sendiri ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda, resiko apa sih yang kira-kira bakal ditanggung gitu? Oke, yang pasti sih sebenarnya memasuki pernikahan ya, kedua orang tersebut harus lebih matang dan bertanggung jawab dalam finansialnya gitu ya. Karena yang mungkin biasanya mikirin dari sisi finansial sendiri gitu ya, masuk ke pernikahan muda khususnya gitu ya, itu sudah harus lebih matang dalam mengambil keputusan, harus lebih bertanggung jawab gitu ya. Karena ada satu orang lagi nih gitu yang terlibat dalam hidup kita gitu. Jadi itu saya nggak akan bilang itu resiko ya, tapi itu sesuatu tantangan sih ya. Yang saya yakin kalau memang direncanakan, dipikirkan dengan baik-baik, dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan kita, tantangan tersebut bisa dilalui tanpa masalah sih menurut saya. Nah kalau kita ngomongin soal tantangan finansial itu kan luas banget ya. Kira-kira
sebenarnya kebutuhan finansial seperti apa sih yang harus dipersiapkan dan menjadi salah satu fokus utama nih untuk anak-anak muda yang mungkin lagi mempersiapkan untuk menikah? Oke, yang pasti kan kalau kita nikah ya, kita sebelum masuk ke pernikahannya sendiri kan harus ada kesiapan finansial dalam prosesi pernikahannya sendiri, ya, Okta gitu ya. Kita ngomong akad nikahnya atau pemberkatannya atau entar resepsinya gitu, itu semua kan membutuhi dana ya yang harus disiapkan gitu. Betul. Ya. Jadi memang untuk memenuhi pra kenikahan sendiri itu memang harus direncanakan dengan baik, Okta gitu ya. Ada tuh strategi-strateginya yang kita bisa lakukan tuh dalam untuk supaya mencapai pada saat kita mau nikah, prosesinya dan yang lain-lain. Kebutuhan finansial dan tujuan finansial kita bisa tercapai gitu. Sebelum masuk ke strategi-strategi yang tadi Mas Kemal bilang ya, apakah mempersiapkan finansial untuk pernikahan ini hanya sebatas ya udah untuk proses menuju pernikahannya aja, atau mungkin sebenarnya yang dimaksud dengan persiapan finansial itu adalah untuk kehidupan pernikahan selanjutnya? Pasti bukan hanya berhenti di prosesi pernikahan ya, Okta ya gitu ya. Yang namanya kita mau masuki pernikahan gitu ya, kita pasti punya namanya long term goal ya, goal yang pada tujuan akhirnya tuh panjang gitu ya. Karena kan yang namanya kita pernikahan, kita pasti punya impian-impian ya, kita memiliki properti sendiri, bertambahnya anggota keluarga, bertambahnya aset dan yang lain-lain gitu ya. Pasti itu harus disiapkan dengan matang dan secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi bukan hanya berhenti di situ terus nggak tertib finansial lagi gitu. Jadi terus sampai dengan tujuan finansial kita secara keluarga itu tercapai. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu insight buat Sobi ya, di mana yang namanya mempersiapkan finansial untuk pernikahan itu bukan hanya sekedar menuju proses hari H pernikahan saja ya. Benar. Tetapi itu udah long term goals tuh. Jadi setelah pernikahan bagaimana kita menjalani kehidupan dan tetap tertib menjaga finansial kita ya. Benar sekali, gitu. Nah, kalau kita ngomongin anak muda, anak muda ini kan masih terbilang ya, kadang ada yang bilang ngapain sih masih muda nikah. Tapi kan ya kita nggak bisa memungkiri kalau fenomenanya emang ada dan terjadi gitu ya. Dan banyak. Betul banget, banyak lagi ya. Apalagi waktu pandemi ini lumayan meningkat tuh ya jumlah pernikahan di usia muda. Nah, kalau Gen Z memutuskan untuk nikah muda, apakah mereka bisa menikah muda tanpa harus pusing secara finansial nih? Saya rasa sih bisa, pasti ya. Gitu ya, saya rasa bisa ya. Yang namanya niat baik ya, menikah itu kan menurut saya kan, menurut banyak orang lah ya, mayoritas itu kan sesuatu niat yang baik ya, gitu ya, ingin membangun satu keluarga gitu ya. Jadi memang ada tantangannya sendiri gitu ya, di luar finansial gitu. Tapi kembali ke tantangan finansial sendiri pasti bisa dilalui ya, yang pasti bisa dilalui, dan yang pasti si Gen Z-nya itu harus merencanakannya dengan baik gitu ya, dan tertib dan disiplin. Untuk mencapai finansial goals. Berarti tersebut. Jangan cuma mikirin yang indahnya aja, tapi untuk kebutuhan finansial itu menjadi fokus utama juga ya. Untuk namanya hubungan mereka gitu ya ke depannya ya Mas. Nah, kalau tadi kan Mas Kamal bilang bisa kok Gen Z ini menikah tanpa pusing finansial. Kalau gitu pertanyaan aku selanjutnya adalah sebenarnya komposisi apa aja yang harus diperhatikan terutama dalam mempersiapkan dana pernikahan ini bagi Gen Z? Oke, pertama ya namanya kita mau melakukan satu pernikahan ya, kita menginginkan satu acara resmi lah ya gitu ya. Seberapa besar, seberapa mewah itu kembali ke masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas dari awal harus jelas dulu tujuannya ya, tujuannya dan kapannya, timelinenya. Jadi misalnya Gen Z ini pingin nikah 2 tahun lagi gitu ya. Ada itu kira-kira bagaimana dan dia memproyeksi untuk biaya pernikahannya jumlahnya misalnya X gitu ya. Nah, dari sekarang tuh sudah bisa direncanakan masuk investasi seperti apa, bagaimana cara menabungnya dan yang lain-lain gitu ya. Jadi harus jelas dulu end goalnya, short term goalnya seperti apa dan waktunya kapan. Gitu. Dan itu disesuaikan nantinya gitu. Wah, ini insight baru lagi nih. Berarti yang namanya mempersiapkan dana finansial itu nggak bisa kayak, oh ya bulan depan mau nikah, baru bulan ini deh kita siapin finansialnya, itu nggak bisa ya. Benar. Jadi emang harus bener-bener
direncanakan dari jauh-jauh hari. Bahkan tadi Mas Kemal bilang mungkin perhitungannya ya mungkin 2 tahun lagi mau nikah udah bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Benar. Nah berarti kalau untuk komposisinya itu balik lagi ya ke masing-masing orang ya. Benar. Mau mengadakan pernikahannya seperti apa. Benar. Dan juga bagaimana mau menata keuangan dengan pasangan. Benar. Gitu ya. Nah kalau misalnya nih kita udah tahu nih planning kita, mungkin ya mau pernikahan yang sederhana aja, mau ya nggak ngundang terlalu banyak orang. Gimana caranya kita juga tahu kalau secara finansial kita tuh udah siap, udah cukup gitu. Ada nggak sih tolak ukurnya gitu? Sebenarnya tolak ukur sih tidak ada ya gitu ya. Kesiapan secara finansial maupun kalau kita memasuki satu pernikahan kan itu kesiapannya bukan hanya dari sisi finansial ya, Okta ya. Kesiapan mental, kematangan dan yang lain-lain. Itu sebenarnya tidak ada rumus bakunya gitu ya. Itu kembali ke masing-masing individu gitu ya. Jadi siap nggak siap itu relatif terkait dengan kesiapan si 2 orang tersebut ya gitu. Jadi memang tidak ada benchmarknya, tolak ukurnya gitu ya. Oh dia udah siap berdasarkan finansial ataupun mental gitu ya. Yang pasti adalah komitmen ingin membangun satu rumah tangga. Komitmen ingin mencapai satu financial goal ya, itu sama antara dua orang tersebut. Oke, berarti mempunyai satu visi dan misi yang betul, sama. Betul. Iya ya. Berarti kita tuh mempersiapkan finansialnya bukan sendiri-sendiri ya, tapi udah direncanakan bersama pasangan. Pasti. Gitu ya. Karena hidupnya kan akan berdua kan. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau gini aku jadi muncul pertanyaan menarik nih. Apakah dana persiapan pernikahan ini harus disiapkan ketika kita udah punya pasangan dulu? Enggak, justru enggak gitu ya. Pas kita single pun juga enggak ada salahnya gitu ya. Untuk kita nyiapin. Karena salah satu basic principle di investasi itu ya adalah the earlier we start gitu ya, the better. Dalam arti semakin awal kita mulai berinvestasi ya, itu akan semakin bagus untuk long term resultnya gitu ya. Di samping itu juga dana yang diperlukan untuk investasi pun juga tidak terlalu banyak kalau kita mulai pada umur yang ibaratnya relatif muda sebelum pas masa kuliah ataupun sampai SMA. Saya misalnya seorang anak SMA, dia sudah mulai bisa menabung atau berinvestasi untuk keperluan pernikahan dia, itu that's a really good menurut saya sih gitu ya. Gitu. Jadi memang udah mikirkan masa depan yang cukup panjang di saat usia yang masih cukup muda. Berarti nih Sobi jangan insecure ya. Nanti mikirnya aduh belum punya pasangan nih, jangan mulai dulu deh investasinya. Tapi ternyata sedini mungkin pun boleh ya. Benar. Bahkan dari tadi Mas Kemal bilang dari SMA gitu. Udah mikir nih kayak 5 tahun lagi mau nikah, mulai investasi dari sekarang. Nah kalau ngomongin nih ya soal investasi nih, kayaknya tadi Mas Kemal udah nyentuh-nyentuh ke sana nih ya. Apakah sebenarnya lebih baik nih kita menabung untuk bisa cover semua kebutuhan pernikahan, atau justru dana itu kita investasikan? Nah jadi begini ya, selama ini kan mungkin yang kita tahu adalah nabung gitu ya. Kalau nabung memang secara nominal ya, secara nominal duit kita akan bertumbuh. Tapi kan kita harus melakukan tolak ukur dengan bertumbuhnya duit tersebut, apakah mempunyai purchasing power yang sama gitu kan ya. Nah, soalnya kan ada faktor namanya inflasi, betul. Kenaikan harga gitu kan, gitu. Apakah dana yang tumbuh ini cukup nggak mengcover kenaikan harga yang disebut tadi inflasi, gitu. Dan most of the time kalau kita hanya menabung atau menggunakan produk-produk yang tanda kutip konvensional seperti tabungan, deposito, itu sulit mengalahkan inflasi. Betul. Sulit gitu ya. Jadi duit kita bertambah, tapi daya beli kita sebenarnya nggak bertambah gitu. Gitu. Nah, jadi alternatifnya seperti apa? Disitulah kita masuk ke investasi namanya. Ya, namanya macam apa? Investasi itu berbagai macam investasi ya, gitu ya, yang tersedia untuk masyarakat secara luas gitu ya. Gitu. Ntar mungkin investasinya kita ngomong bisa lebih detail lagi ntar gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya justru nih, Mas Kemal. Sebenarnya apa jenis investasi itu kan banyak ya. Benar. Kira-kira mana yang paling cocok untuk alokasi dana pernikahan?
Oke, biasanya kan orang mulai memikirkan pernikahan itu mau menikah kan ya dalam kurun waktu kalau kita ngomong rata-rata ya mungkin tahun depan atau 2 tahun ya tadi seperti saya bilang gitu ya. Jadi mungkin dalam setahun atau 2 tahun ke depan itu ada satu produk investasi ya yang relatifly resikonya minim ya. Tetapi bisa memberikan imbal hasil yang ngalahin inflasi tadi saya bilang gitu. Itu namanya reksadana. Wah, ini berarti produknya reksadana. Benar, gitu. Kenapa reksadana? Potensi returnnya relatively atraktif ya, menarik, ada potensi mengalahkan inflasi. Resikonya minim, saya tidak akan bisa bilang itu tidak ada resiko. Dari sisi likuiditasnya pun juga relatifly aman. Likuiditas dalam arti kalau kita perlu dananya, siap itu dana gitu. Kan ada investasi yang kita investasi tapi kalau kita perlu dananya nggak ada gitu ya. Iya, jadi reksadana is very very liquid juga gitu. Nah reksadana itu kan ada jenisnya juga ya Mas. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi dan juga ada juga yang saham. Dari jenis-jenis reksadana ini tuh ada nggak sih yang terbilang tuh paling cocok lah untuk planning pernikahan atau menurut Mas Kemal sebenarnya tergantung lagi dari rencana kita nih? Tergantung lagi dari rencana kita ya. Saya ambil contoh gitu yang tadi anak SMA gitu ya. Misalnya dia mempunyai tujuan saya mau berencana menikah dalam 5 atau 6 tahun ke depan. Jadi masih SMA tapi udah mikirin saya mulai dari sekarang nih gitu ya. Dia bisa masuk reksadana saham. Karena time horizonnya masih cukup panjang di atas 5 tahun. Lain halnya kalau misalnya seseorang yang misalnya udah kuliah di semester 6 gitu ya. 2 tahun lagi nih saya mau nikah nih gitu ya sama pasangan saya. Jadi time horizonnya cuma 2 tahun dari sekarang nih ya gitu ya. Saya tidak akan sarankan masuk ke reksadana saham. Karena time horizon yang lebih pendek gitu ya. Kami akan sarankan masuk ke aset kelas yang kurang tidak terlalu volatile gitu ya. Seperti reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi gak ada jenis reksadana tertentu yang paling cocok. Tapi semua jenisnya itu cocok. Cuma balik lagi ke perencanaan kita bersama pasangan gitu. Benar sekali ya. Nah boleh gak Mas Kemal juga kasih tahu nih ke Sobi kira-kira kelebihannya kalau misalnya kita berinvestasi di reksadana sebelum planning pernikahan ini? Produk reksadana ini bisa dibilang produk yang cukup populer sekarang ya. Apalagi 2 tahun kita pandemi ini kan orang banyak waktu di rumah berinvestasi macam-macam gitu ya. Reksadana ini bisa dibilang produk pengenalan untuk investasi yang cukup bagus menurut saya ya. Karena kenapa? Salah satunya adalah murah. Banyak produk reksadana termasuk banyak produk reksadana ya yang hanya berinvestasi 10.000 aja udah bisa beli reksadana. 10.000 itu satu gitu ya. Kedua, cara berinvestasinya mudah. Dulu mungkin kalau mau berinvestasi reksadana harus ke bank dan yang lain-lain. Sekarang lewat handphone. Hari gini kan ibaratnya kan digital udah banget digital ya. semua betul. Semua udah punya apps ya. Gitu ya. Ketiga, ini terdaftar dan diawasi oleh regulator kita. Namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Dan terakhir mungkin semuanya tuh transparan ya. Jadi di setiap produk reksadana ada lembaran namanya fund fact sheet yang menginformasikan semua hal-hal yang material gitu ya. Dari situ transparansi dari reksadana tersebut gitu. Jadi dicatat tuh ya Sobi. Kalau misalnya mau planning pernikahan terus bingung nih investasinya enaknya kemana ya. Nah salah satunya nih ada reksadana ya. Dengan berbagai kelebihannya untuk bisa mencapai goals kamu nih menyiapkan pernikahan di usia muda. Nah kalau tadi yang indah-indahnya nih sekarang mungkin boleh gak dijelasin juga nih Mas Kemal resikonya? Pasti yang namanya investasi ya Okta ya gak selalu indah ya gitu ya. Gak selalu indah, pasti namanya investasi pun mempunyai resiko ya gitu ya. Salah satu resiko yang paling umum di reksadana lah resiko pasar atau namanya market risk ya. Karena namanya reksadana itu adalah kumpulan dana orang yang dikelola oleh manajer investasi dan diberikan aset-aset tertentu, apakah itu obligasi ataupun saham gitu ya. Yang namanya obligasi atau saham
itu kan ada hubungannya dengan pasar ya gitu ya. Namanya market kan bisa naik bisa turun gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau pasar lagi turun, market lagi turun, pasti nggak nutup kemungkinan reksadana pun juga turun gitu ya. Tapi itu semua kita bisa mitigasi resikonya dengan kita berinvestasi secara long term. Gitu. Jadi memang ada resiko, tapi kita ada cara bagaimana memitigasinya. Gitu. Nah kalau misalnya mempersiapkan pernikahan, perlu nggak sih kita juga ada plan B gitu untuk mengumpulkan dana pernikahan ini? Plan B, backup plan ya maksudnya ya gitu ya. Pastilah ya namanya kita merencanakan sesuatu ada backup plan ya gitu ya. Tapi plan A kita tuh harusnya yang terukur gitu. Supaya plan B-nya nggak perlu dilakukan gitu ya. Gitu. Plan B pasti ya gitu ya. Jadi dari dana yang kita punya budgetkan untuk pernikahan kita gitu ya. Mungkin mayoritas kita investasikan melalui plan A kita, plan B kita itu kita masukkan ke produk-produk yang konvensional yang bisa dibilang resikonya sangat minim. Jadi boleh juga gitu ya, tetapi pastikan plan A kita itu terstruktur, ya terukur, ya dan termitigasi. Gitu. Wah ini menarik banget nih ya. Siapa tahu sobi-sobi di sini langsung abis dengerin Mas Kemal sharing nih, langsung ini. Pengen nyiapin kayaknya udah perlu nih nyiapin dana buat nikahnya. Harus gitu. Dan tadi yang paling aku highlight itu adalah ketika Mas Kemal tuh jelasin kalau yang namanya planning untuk dana pernikahan tuh nggak bisa tiba-tiba itu ya. Harus dipersiapkan dengan matang dari jauh-jauh hari, dan jauh-jauh harinya juga bukan yang kayak 3 bulan sebelumnya, tapi ya 2 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya gitu. Supaya namanya perencanaannya tuh jadi lebih terukur. Ya tadi kata Mas Kemal juga. Dan salah satu produk investasi yang mungkin bisa sobi gunakan juga adalah reksadana gitu ya, dengan berbagai kelebihannya dan minim resikonya itu bikin sobi tuh mungkin jadi nggak was-was gitu ya kalau berinvestasi gitu ya. Nah Mas Kemal, sebelum aku menutup perbincangan kita nih, mungkin Mas Kemal ada gak sih pesan-pesan buat Gen Z nih, anak-anak muda yang mungkin mau melangsungkan pernikahan di usia muda? Mungkin pesannya ya bagi sobi-sobi Gen Z nih ya yang mau menikah muda gitu ya. Mungkin pesan saya adalah pernikahan adalah satu niat yang cukup baik ya, yang sangat baik menurut saya ya gitu ya. Tapi yang namanya pernikahan itu adalah memasuki era hidup yang baru. Ya, bersama pasangan pasti nggak akan semuanya indah gitu kan ya. Komunikasi adalah penting dari kedua sisi ya, si laki maupun perempuan gitu ya. Dan jangan lupakan aspek finansial juga tidak kalah penting ya dalam membina rumah tangga gitu ya. Dan rencanakan perencanaan finansial sematang mungkin ya, bertanggung jawab mungkin gitu ya, agar rumah tangganya bisa langgeng gitu ya, agar semua tujuan-tujuan hidup dalam berumah tangga itu bisa tercapai. Wah, terima kasih nih ya Mas Kemal buat pesan-pesannya, karena aku sendiri nih yang dengerin tuh jadi lebih terbuka gitu pikirannya. Ternyata nggak semenakutkan itu ya menikah di usia muda, dan bisa dipersiapkan sedini mungkin gitu, dengan cara ya tadi berinvestasi gitu ya. Kalau gitu Mas Kemal, aku mau terima kasih banget sama Mas Kemal udah nyempetin waktu datang ke sini ngobrol bareng, bagi pengetahuan baru buat sobi-sobi ya. Dan terima kasih juga buat sobi-sobi di rumah yang udah nontonin The Invest View sampai selesai. Semoga informasi dari Mas Kemal ini bisa membantu sobi-sobi, terutama buat kamu yang lagi mempersiapkan pernikahan kamu ya. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya BNI Sekuritas, dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan juga Facebooknya BNI Sekuritas supaya kamu dapat update-update terkini dari BNI Sekuritas. Dan kamu juga bisa dengerin episode The Invest View ini di Spotify. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa tetap dengerin dan update dengan episode The Invest View. Kalau gitu untuk sobi semua, tetap jaga kesehatan fisik, tetap jaga kesehatan finansial, tetap berinvestasi, dan pastinya investasinya bareng BNI Sekuritas. Sampai jumpa sobi. Sampai jumpa sobi.